Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai, yang senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh menikmati setiap kemurahan dan anugerahnya. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian kita pada hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaan bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan harian kita pada saat ini, pola pikir adalah medan pertempuran. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hampir semua, bahkan semua yang kita lakukan atau kita usahakan atau kita kerjakan adalah dimulai dari pikiran atau berpikir. Sebab jika seseorang mau melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, pasti berpikir terlebih dahulu. Tidak seorang pun yang melakukan sesuatu tanpa berpikir. Contohnya, sekolah. Jika anak-anak kita mau sekolah, kita pasti berpikir mau disekolahkan di mana anak-anak kita. Atau yang mau kuliah, pasti berpikir kuliahnya di mana, jurusan apa yang mau diambil. Begitu juga kalau kita mau berumah tangga, mau berusaha dan lain-lainnya. Semua dimulai dari berpikir. Oleh berpikir, lahir sebuah konsep. Dari konsep lahir tindakan. Dari pikiran yang melahirkan konsep, dan konsep melahirkan tindakan, dan tindakan lahirlah hasilnya. Jadi setiap apa yang kita mau lakukan dimulai dari berpikir, sehingga hasilnya baik atau tidak baik, berhasil atau tidak berhasil, tepat atau tidak tepat, semua dipengaruhi oleh cara berpikir. Dalam kitab Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, dan mendorong setiap kita orang percaya agar berubah dalam pola berpikir. Pertanyaannya, mengapa kita harus berubah dalam pola berpikir? Jawabannya, agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah? Kalau kita membaca dengan teliti dan dengan seksama Roma 12 ayat 2 ini,
kita akan menemukan konteksnya, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia dalam ayat ini, saudara-saudara, menunjukkan kepada orang-orang di luar Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Allah mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Allah melarang kita untuk tidak memiliki cara berpikir orang-orang dunia. Nah, cara berpikir orang-orang dunia seperti apa? Bagi orang-orang dunia, ketika menghadapi masalah atau persoalan atau masa-masa sukar seperti zaman atau saat sekarang ini, mengeluh, bersungut-sungut, khawatir, dan lain-lain adalah hal yang wajar. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Allah tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, orang-orang bersungut-sungut cenderung menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Orang-orang yang demikian akan dihukum oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, buka dan baca sendiri Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, jangan kita hidup seperti sebagian orang-orang Israel yang selalu bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan hal sungutan ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di masa yang sukar ini. Dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25, ayat yang ke-31 dan ke-34, Allah menghendaki agar kita orang-orang percaya tidak khawatir. Tidak khawatir akan makanan, tidak khawatir akan pakaian, bahkan tidak khawatir akan hari esok, yaitu masa depan keluarga kita, masa depan rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, pertanyaannya, mengapa Allah melarang kita jangan khawatir? Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan, karena khawatir tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Dalam bahasa sehari-harinya, tidak sanggup menambah sedikit pun pada umur hidup kita. Yang kedua, mengapa Allah melarang jangan khawatir? Dalam Matius 6 ayat yang ke-32a, firman Tuhan mengatakan, karena khawatir adalah cara atau pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi,
Kenapa Allah melarang kita orang percaya jangan khawatir? Sebab kekhawatiran adalah cara atau pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan dalam segala sesuatu, berarti termasuk di dalam situasi keadaan sekarang, yaitu keadaan sekarang lagi corona saat ini. Dalam keadaan pandemi saat ini, apa respon kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bapak Ibu saudara-saudara, jika respon kita atau dalam pikiran kita mengingini sesuatu masalah dan persoalan cepat berlalu, Bapak Ibu, itu bisa merupakan kekhawatiran dan sungut-sungutan yang terselubung. Sebab firman Tuhan sangat jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, lewat persoalan-persoalan yang sering kita hadapi atau yang sering terjadi dalam setiap hidup kita, sebenarnya Allah mendidik kita agar kita dewasa. Dan kalau kita dewasa, maka kita dapat melihat segala sesuatu dari dan seperti Tuhan melihat. Saya ulangi, lewat setiap persoalan-persoalan yang sering kita hadapi atau yang sering terjadi dalam setiap hidup kita, Allah mendidik kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tujuannya agar kita dewasa. Bapak, Ibu, kalau kita melihat hidup kita ke belakang, ketika kita sekolah, kita diberi soal-soal oleh guru-guru kita supaya kita belajar, dan ketika kita belajar kita menjadi pintar, kita menjadi tahu. Demikian juga dengan Bapa kita di surga, bahwa lewat setiap persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam hidup kita, Bapa juga mengajar kita, mendidik kita agar kita dewasa. Dan kalau kita dewasa, maka kita dapat melihat segala sesuatu dari dan seperti Tuhan melihat. Jadi ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang genting seperti saat ini, kita harus ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
di dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita umat perjanjian baru. Kita harus terus berubah di dalam pola berpikir kita, agar kita sungguh-sungguh dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah atau persoalan, kita tidak cepat untuk meminta Tuhan lalukan itu masalah, tetapi kita melihat kebaikan Tuhan dari setiap masalah-masalah itu. Sehingga dengan terjadinya hal seperti itu, maka kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah pada setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita terus belajar mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita, mengubah mindsetnya kita, supaya benar-benar kita memahami kehendak Tuhan, untuk apa kita hidup dan bagaimana kita hidup, apa tujuannya kita hidup, apa tujuannya kita berkeluarga, apa tujuannya kita bekerja, apa tujuannya kita pelayanan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, lewat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baik yang kita baca sendiri, baik yang kita dengar dari pemberitaan-pemberitaan firman, terus mengubah hidup kita, mengubah pola berpikir kita, sehingga kita dapat mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah dan memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.